Bapak tadi nanya dulu ya. Harus yang sama, Mbak. Gimana nih Pak kabarnya? Luar biasa, Mbak. Langsung duduk. Semprot-semprot. Baik. Silakan dulu. Ini apa kabar? Penta Prima. Salam solusi warna tuh. Hai, balik lagi sama gue Adel. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang spesial, di mana biasanya kita bahas cat. Kali ini kita akan membahas produk yang lain. Nah, daripada lama-lama, langsung aja yuk ikutin keseruannya. Di situ ada pos security. Kita coba tanya yuk. Halo, selamat siang Pak. Selamat Mau siang, ketemu sama Pak Erik, kira-kira di mana ya Pak? Oh, dengan Ibu siapa? Ibu Adel. Oh, Ibu Adel. Ya. Ya, kebetulan sudah ditunggu dengan Bapak Erik. Oh, di sebelah sana ya. Oh, terima kasih ya Pak. Halo Pak Erik. Halo, Mbak Adel. Ya. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Pak. Apa kabar, Mbak Adel? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Erik sendiri? Luar biasa. Luar Baik, Mbak. biasa. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak udah mau wawancarain, dan teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih, kita langsung aja jalanin Q&A. Oke Pak, kali ini kita udah ada produk nih. Nah, ini produknya produk apa sih Pak? Ini produk thinner Penta Prima ya, Mbak. Untuk teman-teman sendiri kan di rumah pasti banyak yang belum tahu nih Pak, Ya. produk thinner tuh apa sih? Terus thinner tuh ada apa aja, fungsinya apa? Boleh dong Pak dijelasin secara garis besarnya tentang thinner itu apa? Thinner ini kan, Mbak, macam pelarut ya, karena ini bahan pelarut yang tujuannya itu untuk menurunkan tingkat kekentalan dari cat itu sendiri, atau dengan kata lain mengencerkan cat ya, agar lebih mudah mengaplikasikannya pada saat pengecatan. Berfungsi pada pengaplikasian cat ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya dari Penta Prima ini sendiri Pak, ini ada 1, 2, 3, 4 dengan ini ada nomor kode, dan mungkin kalau yang bisa dilihat ini beda-beda nih Pak gambarnya gitu. Nah, ada apa aja sih Pak untuk di Penta Prima ini sendiri thinnernya? Kalau ini thinner sintetik ya, Mbak ya, 0024. Ini untuk pengecatan dekoratif, sedangkan thinner ini adalah untuk otomotif ya, diperuntukkan untuk cat otomotif. Ini thinner PU 0040. Ini thinner HG ya, Mbak ya. Ini mungkin lebih glossy gitu ya? Betul. Oh, Betul. gitu. Jadi Dan- lebih glow gitu Ya. ya? Oh, oke. Ini sama ya Pak sama ini ya? Betul. Oke. Ada satu lagi kita thinner ND. Thinner ya. ND. Nah, itu apa tuh Pak? Nah, thinner ND ini sama dengan ini, diperuntukannya biasanya untuk cat yang berjenis MC. Nah, sedangkan ini ya, Mbak, thinner ini adalah thinner untuk cat berjenis PU ya. Digunakan baik. karena thinner ini memang memiliki sifat pengeringannya lambat atau slow dry ya, Mbak ya. Untuk Cuma ini- hasilnya lebih maksimal. Saya salah fokus nih Pak, ini kok ada yang kecil ada yang gede gitu, apa dijual dengan ukuran yang berbeda Ya, atau gimana? memang sesuai dengan kebutuhan. Wow. Jadi kita sudah ada untuk kemasan yang besarnya gitu. Berarti cocok banget nih buat teman-teman di rumah, bisa pilih kira-kira butuhnya seberapa gitu kan. Jadi dan lupa juga ya untuk pilih Penta Prima karena tersedia dari berbagai macam jenis ukuran. Untuk thinner di sini sendiri, apakah dia sifat dan karakternya sama atau sebenarnya beda-beda nih Pak? Bisa dijelasin dengan contoh mungkin Pak? Oh, beda. Kalau jenis NC dengan PU jelas beda. Oh, Jadi- bedanya di mana Pak? Ya, masing-masing itu diperuntukannya harus sama ya. Kalau NC tadi harus cat yang NC, kalau thinner PU harus menggunakan diperuntukan cat yang berjenis PU juga gitu kan. Nah, contoh seperti thinner HG gitu kan, Mbak. Nah, ini beda dengan thinner PU seperti itu. Karena HG ini lebih cepat kering, sedangkan thinner PU dia slow dry atau lebih lambat keringnya. Namun secara hasil lebih bagus ya menggunakan thinner PU. Oke, baik. Pasti kalau misalnya dari bahan itu juga jelas beda ya Pak ya? Berbeda. Oke, kenapa kalau misalnya thinner ini kan mungkin masyarakat atau teman-teman di rumah pasti ngiranya sensitif gitu ke kulit atau gimana. Nah, untuk produk dari Penta Prima ini sendiri gimana nih Pak? Dari Penta Prima sendiri kita dari kemasan sudah memberikan keterangan ya, Mbak. Oke, Di sini boleh dilihatin Pak ya. ke teman-teman. Ya, Dan di sini bagian- kita sudah menampilkan di kemasan itu tanda ini, Mbak. Selain mudah Bahaya terbakar, juga ya? ini pun juga berbahaya bila mungkin? iya Oh, iritasi kulit ya, Mbak. oke, oke, Terpapar, terkena kulit itu ya itu akan menjadi iritasi. Kalau memang terkena seperti iritasi kulit, segera dibersihkan menggunakan air bersih ya, Mbak. Oh,
seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk pemakaiannya nih Pak, sebenarnya harus digabung nggak sih? Misal Pentaprima sama Pentaprima, karena kan kayaknya kalau Pentaprima juga ada catnya gitu kan? Iya. Atau sebenarnya boleh-boleh aja nih teman-teman di rumah gabung-gabung pakai merek lain? Harus yang sama, Mbak. Kenapa? Ya, harus sama. Kalau tidak, hasil tidak maksimal. Kali ini pengaruh sekali untuk keberhasilan aplikasi. Kalau kita menggunakan yang berbeda, ya itu dia. Pasti biasanya itu terjadi perbedaan dari hasil yang diinginkan, ternyata tidak seperti yang diinginkan, seperti itu. Jadi ya kami merekomendasikan gunakan one system atau satu sistem, satu rangkaian produk. Jadi harus menggunakan merek yang sama. Jadi harus Pentaprima gitu. Ya. Seperti apa sih Pak thinner yang berkualitas itu? Boleh dong kasih tahu contohnya? Thinner yang berkualitas itu yang dapat melarutkan dengan sempurna. Selain kita pun juga cakap dalam mengaplikasikannya, ya itu tentunya harus sesuai spesifikasi yang ada dan juga yang sudah direkomendasikan. Jadi thinner itu baiknya dapat melarutkan dengan sempurna. Sampai nanti adonan maksudnya kualitasnya gitu berbeda gitu Pak, ada yang kental, ada yang cair gitu, jangan sampai terjadi gitu kan. Ya, pengaplikasiannya biar sama ratanya gitu. Betul. Oke. Betul. Jadi bisa kita sendiri mengukur ya tingkat kekentalannya itu seperti apa, yaitu tentunya dibutuhkan thinner yang berkualitas. Oke. Ya, ini dia Pentaprima. Untuk pengecetan otomotif dan dekoratif itu sama nggak Pak? Atau berbeda gitu Pak? Baiknya gunakan yang mana? Iya, untuk pengecatan di otomotif maupun dekoratif berbeda ya Mbak. Oke, jadi dia beda kode gitu ya? Iya, berbeda. Oke. Seperti di sini kita sudah punya ya thinner sintetik ini diperuntukkan cat dekoratif ya. Sedangkan yang ini thinner 040 thinner PU dan juga yang HG itu diperuntukkan thinner otomotif. Jangan salah makanya Ya, dicampur-campur. jangan sampai tertukar ya. Ya, betul. Betul. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin tentang thinner, jenis, fungsi dan macam-macamnya nih Pak. Tapi teman-teman di rumah juga pasti penasaran nih Pak, kalau misalnya menggunakan thinner itu, apakah dia digunakan dengan alat apa gitu, ataukah semua alat itu bisa digunakan untuk thinner nih? Mohon pencerahannya nih Pak. Biasanya memang kalau untuk jenis yang PU ini Mbak ya, itu pengaplikasian untuk otomotif. Alatnya pun menggunakan spray gun. Tapi semprot-semprot gitu. iya, betul. Oke. Tapi berbeda dengan yang dekoratif. Nah, thinner ini untuk cat dekoratif gitu. Biasanya alat yang digunakan itu bisa berupa kuas, pro, bahkan juga bisa sama dengan yang otomotif menggunakan spray gun, alat semprotnya ya Mbak. Gitu. Jadi bisa dua-duanya ya Pak ya? Bisa juga. Ya. Wah, dari tadi kita udah bahas nih Pak tentang thinner dan fungsinya, yang mana itu tuh harus diselaraskan supaya hasilnya lebih optimal. Betul. Kira-kira nih last question Bapak, apa sih tips and trick untuk memakai thinner ini supaya lebih optimal Pak? Saran dan tips dari saya, yang pertama, gunakan thinner selalu sama dengan jenis catnya. Yang kedua, pada saat menggunakan produk, selalu mengikuti petunjuk aturan pakainya yang sudah tertera pada kemasan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, dari tadi kita udah berbincang-bincang lama nih dengan Bapak Erik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Teman-teman, jangan lupa ya, kesimpulan yang dapat diambil adalah jangan pilih thinner sembarangan. Kalian harus tahu fungsinya apa, digunakannya untuk apa, sesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terpenting banget, pilih thinner yang asal-asalan dan pastinya harus yang berkualitas. Solusinya adalah Pentaprima. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info. Baiklah, aku Adel dan Bapak Erik pamit undur diri. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat. Pentaprima, salam solusi warnaku. Bye, see you on the next episode. Dari Pentaprima.